Ini kurikulum yang ini aja belum beres, kita kok dikasih kurikulum yang baru lagi. Pembelajaran yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan tadi itu membutuhkan sebuah peran guru dalam setiap proses pembelajarannya, bukan sebagai center, bukan sebagai fasilitator, tapi guru itu justru harus berperan sebagai stimulator. Oke, baik Pak, mungkin kita butuh penjelasan yang lebih praktis gitu ya. Ini kira-kira kalau kurikulum yang kita sebut tadi sebagai kurikulum merdeka ini kalau misalkan kita sebutlah mata pelajaran fikih gitu, Ya. atau mata pelajaran apa yang ada di madrasah itu kontennya seperti apa dan apa bedanya dengan kurikulum sekarang ini, kurikulum K13. Kita takutnya begini ya, beberapa guru mungkin ada rasa takut atau khawatir, loh ini kurikulum yang ini aja belum beres, kita kok dikasih kurikulum yang baru lagi. Jadi yang perlu kita pahami, Mas Amam, bahwa pembelajaran yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan tadi itu membutuhkan sebuah peran guru dalam setiap proses pembelajarannya, bukan sebagai center, bukan sebagai fasilitator, tapi guru itu justru harus berperan sebagai stimulator. Dari proyeksi ini maka secara praktis tadi di dalam pembelajaran fikih, guru tidak semata-mata memberikan informasi-informasi tentang fikih. Karena apa? Anak-anak kita sudah lebih canggih untuk mencari sumber-sumber informasi itu. Dengan demikian yang diharapkan, guru justru bisa pertama menstimulasi anak-anak bisa mencari sumber-sumber informasi tersebut. Kedua, guru bisa merangsang persoalan-persoalan yang up to date dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkini ada dalam bidang fikih. Ini sebenarnya dalam budaya pesantren sudah menjadi sebuah kebiasaan sebenarnya yang kita sebut dengan bahasa masail. Lah, guru di sini perannya harus lebih optimal di bidang itu dengan mengandalkan kemampuan dirinya sebagai guru dalam mengenali persoalan-persoalan sekarang, sehingga anak-anak nanti di dalam proses pembelajaran itu terbiasa untuk satu, menangkap permasalahan di sekitarnya dengan baik, kedua, kemudian menggunakan data bukti yang ada di faktanya dihubungkan dengan pengetahuan yang ada, kemudian berikutnya dia bisa memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi apabila nanti dia akan menyikapinya, sehingga dia bisa mengambil solusi baru. Contoh misalnya, di dalam implementasi hukum munakaha, di situ tentang sederhana saja tentang rukun nikah. Rukun nikah itu ada mempelai, ada wali, ada ijab kabul. Nah, sekarang permasalahannya makna di dalam kitab-kitab terjemahan lugasnya adalah adanya wali, adanya mempelai itu dimaknai ada dalam satu tempat. Hadir ya. Hadir. Nah, dalam konteks sekarang persoalan kehidupan yang sudah kompleksitasnya tinggi, yang ditambah dengan masalah pandemi, kompleksitas urusan manusia yang sangat luas, segala macam. Hadir itu penerjemahnya gimana ya? Sehingga pada saat dia diminta untuk menelaah bagaimana pelaksanaan nikah yang dilakukan secara virtual, bagaimana dia bisa berargumentasi untuk itu, dan bagaimana kemungkinan di masa yang akan datang proses pernikahan yang mungkin tidak hanya sekedar virtual tetapi nanti mungkin dengan kompleksitas masalah yang lebih lain. Nah, anak-anak terlatih untuk berpikir ini. Untuk santri-santri pondok pesantren sebenarnya ini sudah kebiasaan hari-hari, tapi sekarang di madrasah kompleksitas masalahnya yang kita tingkatkan gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian terkait dengan bagaimana penyikapan terhadap kurikulum yang sudah berjalan selama ini. Apakah guru nanti harus
melupakan dengan kurikulum yang ada, dan bagaimana ini nanti recovery guru untuk bisa menjalankan perubahan-perubahan ini. Sebenarnya secara mendasar perubahan ini kita tidak ke arah kontennya, tapi lebih ke arah pendekatan-pendekatan yang kita pakai. Sehingga di sini kurikulum 2013 untuk mata pelajaran selain PAI, kemudian kurikulum untuk PAI yaitu model kurikulum 2013 yang kita terjemahkan dalam KMA 183 tahun 2019 itu pada intinya tidak berubah. Tetapi sekarang guru diberikan sebuah keleluasaan untuk mempertimbangkan. Dia menyikapi materi-materi kurikulum yang ada itu secara total diperkenankan. Dia juga diperkenankan untuk bisa mengambil sebagian dari kurikulum yang ada itu disederhanakan. Kita juga nyiapkan. Dan berikutnya kita memasang materi-materi esensial untuk kemudian dikembangkan dengan model baru, dengan memasang poin-poin stimulusnya tadi, itu juga bisa dikembangkan oleh guru, sehingga guru di sini justru mempunyai sebuah keleluasaan untuk menentukan. Jadi guru-guru perlu menerjemahkan perubahan yang ada sekarang itu jangan sampai terbawa kerangka berpikir perubahan-perubahan di masa lalu, bahwa setelah ada perubahan mereka harus mengacu ini. Tidak, justru perubahan yang sekarang mendasar, guru ini diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri dia mau pakai apa, dan ini sudah dijamin sampai tingkat penilaiannya, karena nanti untuk mengukur capaian pembelajaran guru diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian tersendiri, mulai dari perancangan soal, penyusunan soal, sampai justifikasi kelulusan, kenaikan segala macam adalah ruang guru. Sedangkan pemerintah, kami membantu dalam kaitan dengan diagnostiknya, melakukan sebuah assessment, kemudian umpan baliknya kita berikan kepada madrasah atau satuan pendidikan, dan mereka masih punya waktu untuk merecovery siswa yang telah kita assessment untuk memperbaiki mutu pembelajarannya guna mencapai target yang ditetapkan oleh masing-masing madrasah. Baik Pak, menarik sekali. Saya kira mungkin saya akan coba flashback 2 tahun belakang ini ya. Selama pandemi COVID ini kan anak-anak madrasah, anak-anak yang sekolah ini mengadakan pembelajaran secara online, dan kita tahu efeknya sangat banyak sekali ya. Salah satu yang sering didengungkan oleh para peneliti adalah kita lost learning, kehilangan pembelajaran gara-gara model online itu. Nah, sejauh pengamatan Bapak, bagaimana madrasah selama pandemi COVID ini, dan apakah itu juga menjadi salah satu faktor atau penyebab kemudian muncul kurikulum Merdeka ini, dan apakah kurikulum Merdeka nanti kedepannya juga menjamin pembelajaran itu bisa dilakukan, mudah-mudahan ini tidak terjadi, bisa dilakukan dalam kondisi pandemi COVID gitu, karena kita tidak tahu ya ke depan apakah COVID ini mereda atau malah naik lagi gitu Pak. Kita perlu flashback kembali pada penjelasan saya sebelumnya, bahwa penerapan kurikulum Merdeka atau di dalam program pembelajaran madrasah dalam konteks revolusi pembelajaran itu sebenarnya kita desain awal itu bukan semata-mata karena masa pandemi, tetapi betul-betul karena gejala-gejala kebutuhan masa kini dan forecasting kita terkait dengan kecenderungan-kecenderungan perubahan di masa yang akan datang. Oleh karena itulah maka sejak tahun 2018 di Kementerian Agama, sebelum masa pandemi ada, kita sudah merancang revolusi perubahan tersebut. Oleh karena itu maka kemudian
dikaitkan dengan kemungkinan kondisi-kondisi yang ada, perlu kita ketahui bahwa pembelajaran ini harus bisa menjawab berbagai situasi, dan definisi pembelajaran tidak cukup kita batasi dalam sebuah ruang yang biasa ini kita sebut dengan kelas, tapi definisi pembelajaran yang tepat itu memang pembelajaran itu harus bermakna. Untuk bisa bermakna, maka lingkungan-lingkungan pembelajaran itu tidak terbatas di berbagai tempat yang memang di situ bisa menjadi sebuah ajang perwujudan dari permasalahan kehidupan yang bisa menjadi stimulasi siswa di dalam rangka mengasah berbagai keterampilan belajarnya tadi, itu jalan. Nah, oleh karena itu maka kurikulum ini dalam prospek untuk menjawab pertanyaan Mas Hamam tadi, apakah dimungkinkan nanti kurikulum Merdeka ini bisa dijalankan di masa pandemi atau serba keterbatasan? Sangat memungkinkan, Mas, karena kurikulum ini nanti memang dirancang untuk sebuah konteks kehidupan yang mungkin tidak terbayangkan saat ini, bahwa sekolah itu suatu saat tidak selalu harus ada gedungnya. Sekolah itu bisa virtual, bisa memiliki murid di berbagai tempat dengan pengendalian segala macam, dan kurikulum ini sangat layak untuk bisa dan bahkan perlu dilayakkan untuk bisa menjangkau itu semua kebutuhan. Itu pertama jawaban saya terkait dengan bagaimana prospek kurikulum ini dalam implementasinya nanti. Kemudian dikaitkan khusus dengan masalah pandemi tadi, yang dari hasil berbagai riset dan opini publik bahwa terjadi loss learning atau pengurangan capaian hasil belajar. Kita menyadari bahwa keterbatasan atau kejadian pandemi ini kan terjadinya tiba-tiba, sehingga tidak cukup saat itu persiapan dilakukan, sehingga terjadi shock. Terjadi shock perubahan kebiasaan pembelajaran dari cara manual membutuhkan upaya pembaharuan kembali, itu ada waktu recovery yang diperlukan. Saya pikir di madrasah kita saat itu memiliki sebuah fakta yang perlu kita pahami bersama. Di saat sebelum pandemi itu kita sudah merancang yang namanya e-learning madrasah. Dan itu prospeknya sebenarnya tadi sebagai pengiring bagaimana pembelajaran itu update dan up to date untuk segala kebutuhan masa dan segala teknik pembelajaran. Di sana bisa dibuat kelas-kelas virtual. Namun pada saat seiring pengembangan ini dalam tengah proses dan pandemi itu jatuh, kita di madrasah kan bisa hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Kita langsung bisa memodifikasi e-learning madrasah yang sebenarnya saat itu dipakai untuk pembelajaran secara umum masa yang akan datang, itu langsung bisa kita pakai di masa pandemi. Karena itu recovery kondisi memulai lagi dengan perubahan baru di madrasah, saya pikir tidak terlalu terutama untuk yang madrasah di daerah perkotaan, yang kelas menengah ke atas itu tidak terlalu membutuhkan waktu. Di dalam konteks ini keterlambatan atau kelambatan capaian saya yakin memang ada. Namun demikian mungkin tidak terlalu tinggi prosentasenya. Sedangkan yang menengah ke bawah ini yang memang saat itu kita upayakan dengan kebijakan-kebijakan intensif yang setiap 2 minggu kita evaluasi supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik, sehingga ada drive-thru, ada guru kunjung dan sebagainya. Nah, sehingga kalau dan ada satu hal yang perlu saya sampaikan, ada satu mekanisme
pembelajaran yang saat itu kita terapkan dengan mengangkat materi esensial, yaitu penguatan karakter Islami dan karakter kehidupan rahmatan lil alamin, serta bagaimana masa pandemi ini bisa memperkuat tali silaturahim keluarga di dalam membangun kebersamaan, di dalam menyelesaikan kehidupan. Nah, dilihat dari sudut pandang ini, sebenarnya ketertinggalan pembelajaran yang sekarang dirabaikan oleh masyarakat tentunya ya memang ada. Namun demikian, apabila kita hubungkan dengan nilai lebih yang bisa dijalankan di tengah keluarga, penguatan-penguatan yang kita targetkan di dalam pembentukan karakter yang memang sudah kita pasang di e-learning madrasah, yang kita programkan khusus melalui komunikasi antara madrasah dengan orang tua, termasuk juga bagaimana kelincahan anak-anak di dalam rangka mencari informasi segala macam, saya pikir itu juga harus kita perhitungkan. Dengan demikian maka kita tidak bisa serta-merta menganggap bahwa seakan-akan 2 tahun itu tidak ada keberhasilan sama sekali. Cuma bentuk keberhasilannya memang berubah, dan ini saya pikir sebuah kelaziman di dalam mengiringi segala perubahan, sehingga alat ukur kita juga harus adaptif. Tidak bisa kita menggunakan alat ukur yang sebelumnya untuk ini, enggak. Tapi kita dengan alat ukur yang sesuai dengan konteksnya, insya Allah kita masih bisa bangga dengan anak-anak kita, dan itu ditunjukkan dalam prestasi mereka di berbagai ajang. Selama 2 tahun ini kita juga sering mendapatkan informasi di sebuah madrasah itu bisa ada ratusan bahkan ribuan capaian prestasi yang diukir oleh siswa-siswanya. Saya pikir ini nilai lebih yang tidak bisa dianggap begitu saja tidak ada, dan ini merupakan sebuah prestasi bentuk lain yang memang kita semua, tidak hanya di madrasah, publik pun harus sudah melakukan sebuah pembelajaran dari perubahan pandemi ini dengan menggunakan alat ukur yang baru juga. Terima kasih. Oke, Mbak, selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang remeh ya, tapi banyak yang belum tahu. Jadi tadi disebutkan ada kurikulum yang ke depan ini namanya kurikulum merdeka, tetapi ada juga yang bilang kurikulum prototype. Sebetulnya apa sih? Sama atau beda? Ini sesuatu yang sama atau sesuatu yang beda? Mohon dijelaskan biar teman-teman sahabat madrasah ini bisa memahami dengan baik. Dua istilah ini memang saat ini sering digunakan secara bersamaan di tengah masyarakat. Perlu diketahui bahwa kita merujuk dari regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh Kemendikbud, bahwa memang nama kurikulum ini adalah kurikulum merdeka. Sekarang apa hubungannya dengan persilauan yang berkembang di masyarakat dengan kurikulum prototype? Sebelum menjawab itu perlu saya jelaskan bahwa prototype itu sebenarnya adalah produk dalam rangka untuk sebuah optimalisasi hasil yang sedang dirintis atau produk pengembangan, itu prototype. Sehingga kalau kita akan melihat membuat sebuah barang sebelum digandakan dalam bentuk partai, kita membentuk prototipenya untuk kita evaluasi, kita coba dan sebagainya, sehingga ada pesawat prototipe, ada motor prototipe. Nah, sehingga penggunaan istilah prototipe selama ini juga tidak jauh dari itu. Sebenarnya kurikulum prototipe ini adalah kurikulum merdeka yang sedang dalam pengembangan, evaluasi, dalam implementasi uji coba. Oleh karena itu ada beberapa madrasah atau sekolah yang secara terbatas diminta untuk menjalankan itu, atau yang meminta untuk menjalankan itu. Sebenarnya ini adalah ajang uji coba untuk evaluasi sejauh mana rancangan-rancangan itu bisa dijalankan dengan baik, dan ada evaluasi-evaluasi apa yang harus dilakukan dalam kait dengan implementasinya maupun substansinya. Termasuk nanti yang akan kita jalankan di madrasah sejak tahun ajaran 2022-2023 ini, kita sudah menetapkan bahwa akan ada pemberlakuan terbatas
di setiap provinsi tadi, ini sebenarnya juga dalam rangka untuk menguji keakuratan, kekuatan, visibilitas kurikulum yang dirancang ini dalam penggunaan di madrasah dalam implementasi pembelajaran. Rancang kerja, framework cara kerja seperti inilah yang disebut dengan prototype. Tapi sebenarnya barangnya adalah kurikulum Merdeka. Dan moga-moga nanti dengan prototype atau biasanya kita jalankan dengan uji coba atau dengan pilot project itu merupakan sebuah rintisan yang di dalamnya nanti akan mengalami sebuah pembenahan-pembenahan. Ini akan memungkinkan bisa dihasilkan kurikulum Merdeka atau kurikulum Merdeka Mandiri Berprestasi di madrasah menjadi lebih optimal, lebih baik di masa yang akan datang. Baik sahabat madrasah, kita sudah mendengarkan penjelasan panjang lebar tentang pengembangan kurikulum menyongsong abad 21. Saya kira nanti Pak Ahmad bisa memberikan closing statement kepada para sahabat madrasah untuk memberikan semangat bagaimana kita optimis dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini ke depan. Sahabat madrasah dari Sabang sampai Merauke, di dalam merespon perkembangan-perkembangan baru, baik implementasi kurikulum Merdeka di madrasah, kemudian pemberlakuan terbatas, serta implementasi regulasi yang mensupport madrasah-madrasah yang sudah selama ini bergerak untuk bisa lebih optimal dalam menjalankan misi-misi pembaruannya. Yang terpenting kita semuanya menyadari bahwa memang dunia ini berubah, sehingga membutuhkan sebuah upaya-upaya penyesuaian agar pendidikan ini punya makna di dalam menyongsong perubahan-perubahan tersebut. Pendidikan ini bisa menjawab kebutuhan akibat perubahan-perubahan tersebut. Di dalam buku Revolusi Pendidikan yang kita baca dulu dan populer di sekitar tahun 1980-an, itu disebutkan bahwa pendidikan yang dikelola secara normal saja itu dibandingkan dengan perkembangan kehidupan 4 kali lebih lambat. Nah, oleh karena itu maka pendidikan memang membutuhkan penanganan percepatan agar jarak atau distance antara pendidikan dengan perkembangan kehidupan itu tidak terlalu terjadi sebuah perbedaan yang mencolok, tetapi pendidikan senantiasa bisa selalu mengiringi. Dan dalam kaitan ini kita perlu menyiapkan guru-guru betul-betul bisa menjadi sosok yang futuristik. Guru-guru tidak hanya sekadar menjalankan tugas rutinnya di dalam proses pembelajaran, tapi guru terbiasa untuk menjangkau apa kebutuhan masa depan yang harus dia siapkan di masa sekarang di dalam rangka mengiringi perkembangan anak-anak dalam menyongsong kedewasaannya di masa yang akan datang. Demikian sahabat madrasah, moga-moga kita semuanya bisa mewujudkan cita-cita mulia dan siap mewujudkan madrasah mandiri berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ahmad, terima kasih. Saya kira apa yang kita perbincangkan mudah-mudahan bisa dimengerti dan menjadi tambahan informasi baik bagi kepala madrasah, guru, dan terutama anak-anak madrasah. Saya kira cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.